Salam Jemaat Tuhan, kembali lagi di Telisik, tempat paling asik ngomongin musik. Kali ini kita kedatangan seorang cewek yang cantik banget dan juga suaranya menggelegar banget guys. Langsung saja kita sambut Cirenti. Yeay. Selamat datang Cirenti. Terima kasih. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kita mau main games dulu Ci. Gampang kok, Oke, siap. gampang. This or that doang Ci. Yang pertama nih, Cici lebih suka lagu praise atau worship? Worship. Worship. Wih, cepet banget jawabnya. Padahal belum selesai loh. Langsung worship. Oke. Lanjut. Ibadah pagi atau ibadah sore? Pagi. Pagi. Kenapa? Morning person. Enggak juga sih. Enggak, kalau udah ibadah pagi, sorenya mau ngapain tuh enak gitu. Lebih bebas. Gitu. Oke. Akustikan atau full aransemen? Full aransemen. Full aransemen. Mending nikmati tiba-tiba atau pemusik salah main chord? Nikmati tiba-tiba. Nikmati tiba-tiba. Karena masih ada yang backup. Oh, masih ada yang backup. Kalau salah chord? Kalau salah chord, kita Ketahuan benar banget. bingung. Iya, pasti bingung. Ini Kalau yang peka emang bisa langsung tahu gitu ya? ya, Oke Cici lebih prefer mendingan fals atau lupa liriknya apa nih? lupa lirik. Lupa lirik. Kenapa tuh? Lupa lirik biasanya di depan. Di depan. Fals juga di depan sih. Cuma kalau lupa lirik kita masih bisa ngulur waktu biar musiknya main dulu gitu. Oh gitu. Jadi Siapa sambil tahu- ingat-ingat Iya, gitu ya? siapa tahu kan WL-nya peka. Ini kayaknya nih orang lupa lirik nih. Dia yang lanjutin gitu. Oh gitu. Oke juga nih. Nih ya, Cici tipe yang nyanyi lebih sering tutup mata atau nyanyinya itu sambil ngelihat jemaat? Biasanya kalau awal aku tutup mata. Awal Tapi tutup nanti mata. di pertengahan baru kita tetap jemaat gitu. Jadi selang-seling gitu ya? Karena grogi. Waktu di awal itu grogi, balik lagi ke pertanyaan yang fals apa salah lirik, lupa lirik. Nah itu bingung. Jadi oke, mending untuk remaja. remaja nih supaya nggak lihat muka-muka Iya, yang benar. gitu ya. Lanjut nih, Cici mendingan pas dapat jadwal pelayanan lagi sakit tenggorokan atau lagi bad mood? Lagi bad mood. Lagi bad mood. Masih bisa dinaikin Bisa, moodnya? bisa banget. Kalau sakit tenggorokan justru itu bikin bad mood. Oh, Karena kesel. Sebel Double. ya. Iya benar, sebel gitu. double ya kalau sakit tenggorokan. Latihan sakit tenggorokan. Oke, terakhir nih Ci. Oke. Cici lebih pilih jadi singer atau jadi WL? Singer lah. Singer lah. Cuma singer lah. Singer Singer lah. Oke, Ci. Kita lanjut tanya-tanya. Nah, boleh tau gak sih Cici itu pertama kali pelayanan di umur berapa sih? Itu kayaknya kalau diingat-ingat pas gol. Pas gol. Gol kan aku ikut saudara pertama kali karena aku dulu kan gereja bukan di sini, masih di Jelambar. Cuma karena jauh kan, ya udahlah cari aja gereja yang deket. Kebetulan saudara kan gereja di sini juga awalnya. Jadi diajaklah ikut gol. Waktu itu kalau nggak salah kelas 3 SMP. Kelas 9. Ya kelas 9 betul. Jadi sebenarnya nggak menawarkan diri juga. Cuma kayaknya waktu itu pengurus gol yang saat itu bertugas kayak lihat nih mungkin pemilihannya dari jemaat yang sering dateng kayak gitu. Jadi mereka aku lihat sih kayaknya mereka kasih kesempatan nih. Pokoknya dimasukin aja jadwalnya, nggak tahu bersedia apa enggak. Pokoknya tahu-tahu kan kalau dulu kan di Warta Gol itu di LCD kan, di depan kan, ditampilin kan jadwal pelayanan minggu depan gitu. Tahu ada nama banget gitu kan. Perasaan baru datang berapa kali doang gitu. Cuma aku pikir kalau ayo udahlah kalau singer oke lah gitu. Lagi pula kan yang WL-nya juga senior kan, jadi ya udahlah aman lah gitu. Jadi mulai pelayanannya kayak di situ. Oh, dadakan ya? Dadakan kayak ya, bener banget. dadakan banget sih. Tapi untungnya langsung oke juga ya Cicinya ya? Ya udahlah gitu. Paling cuma nanya kayak latihan jam berapa, terus baju gimana gitu-gitu. Terbuka untuk Iya, pelayanan berarti. Oke. Nah tadi pas main games Cici cepet banget nih jawab singer, ya kan? Itu tuh karena apa tuh? Apakah emang Cici yang passion banget di singer atau gimana? Ya sih kayaknya aku udah pernah coba WL juga sebenarnya. Kayak di beberapa di Badayut pernah lah ya, maksudnya sekali atau 2 kali gitu. Cuma kayaknya memang
masih belum kapasitas, kayak belum di situ gitu. Maksudnya aku juga kayak nggak bisa untuk, kalau WL itu kan kayaknya punya skill untuk men-encourage jemaat gitu ya. Bener, Ayo kita mau puji Tuhan gitu. Kayaknya aku itu kayaknya nggak bisa gitu loh. Jadi Cici kayak introvert. iya. Introvert parah berarti. Iya, jadi nggak bisa gitu loh, kayak mau ngomong apa ya. Jadi kalau misalnya mau ngomong pun bener-bener harus dicatat, terus kayak dipelajarin ini nantinya ngomongnya jadi kaku banget gitu loh, nggak bisa fleksibel kayak yang lain-lain kan kayak langsung nih auto gitu kan dari penyembahan terus langsung balik ke lagu lagi, mereka bisa mengencourage jemaat kayak gimana. Kayaknya aku nggak bisa, nggak punya kapasitas di situ gitu loh. Tapi Cici udah pernah coba beberapa kali ya berarti? Udah. Oh, aku soalnya nggak pernah lihat. Mungkin Lupa aku kayaknya dia. belum ya, belum pada masanya gitu. Oke, Cici pelayanan di bidang apa aja sih? Atau di singer doang atau di yang lain? Singer sama media. Sama media dua. Dua aja. Singer sama media. Oke. Kan tadi tuh kita juga udah bahas nih salah lirik atau fals gimana gitu kan. Nah, gimana sih Ci cara ngatasinnya gitu kalau hal tersebut terjadi? Karena kan kadang kan bisa tiba-tiba aja gitu Iya, terjadi kan. Sepinter-pinternya, sekeras-kerasnya kita berjuang, kadang di hari H ada aja gitu hari yang bukan harinya kita gitu, tapi kayak paling atasinya kalau misalnya fales berusaha cari terus sama pemusiknya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan berarti musik lain, kita lain nih. Yang entah itu kita berhenti dulu atau kita benar-benar langsung berusaha cari, kalau nggak pemusiknya yang cari kita, cari nada kita di mana gitu. Ntar baru paling diatur ulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak salah lirik, ya paling gitu diem aja dulu. Diem aja dulu. Ya nanti diem aja ngulang gitu. lagi Kalau gitu. nggak ya improvisasi apa gimana. Ya ntar kan kalau di TV misalnya ada, kita bisa lihat ya, kita bisa lanjut. Kalau misalnya TV-nya telat ya paling ya gitu, paling diem aja dulu. Diem aja dulu. Improvisasi, menunggu bantuan gitu kan. Jadi paling begitu aja gitu. Benar, kadang teknis kita kan emang udah ada lirik ya di depan, tapi lirik, kadang-kadang latihan juga gitu. musibah nggak ada yang tahu. Iya benar. Tiba-tiba error aja itu liriknya kan, Betul, tiba-tiba betul. gitu. Banget. Oke, Ci. Itu bisa ditiru ya guys, tips-tipsnya ya. Kalau misalkan lupa atau apa ya udah ngomong dulu Iya. aja lah, ngomong gitu. Kalau enggak improvisasi apa kek? Iya benar. Apa gimana gitu, udah pokoknya. Betul tuh. Nah, kita lanjut nih. Aku berarti Cici kan udah lama banget nih ya pelayanan di nyanyi, di singer gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih caranya Cici tuh untuk terus upgrade skillnya? Kalau upgrade skill aku biasa sih sering dengerin lagu aja sih. Dengerin lagu, terus kayak misalnya ada yang bagus gitu kan, maksudnya teknik apa yang bagus gitu ya. Cobain aja gitu loh, jangan takut, cobain aja, cobain. Kayak ini kayaknya tekniknya bagus nih, coba. Terus kalau misalnya emang belum bisa ya paling kita cari lebih lanjut mengenai teknik tersebut harus gimana. Terus banyak-banyak lihat orang-orang, banyak-banyak lihat yang lebih senior daripada kita gitu. Jadi kita tahu maksudnya, oh ternyata kalau nyanyi itu harus kayak gini. Oh ternyata gue kayaknya kurang menghayati nih, feeling gue kurang keluar misalnya. Ya kita pelajarin ini gimana, harus gimana kayak gitu. Jadi harus mau belajar sih belajar sebenarnya. juga Iya, gitu itu kan. sih. Semuanya kayaknya ya, maksudnya nggak cuma singer doang gitu. Iya, benar. Di kehidupan kita sehari-hari juga semuanya harus dimulai dari belajar ya. Maksudnya setiap hari itu adalah sebuah pembelajaran gitu. Kita kan Betul nggak langsung pinter gitu kok. Selalu Benar. ada first time buat semuanya gitu. Ya kayak misalnya Nia kan belajar ya MC nggak mungkin langsung jago kan, maksudnya Benar. kayak langsung kayak Dulu gitu. suara saya cempreng banget. Tuh, makanya kan, tapi kan Nia berusaha gimana nih, kayaknya suara gua kurang enak nih didengar. Gua harus belajarnya kayak gimana? Oh lihat orang, oh teknik vokalnya tuh harus diginiin, gua harus lebih deep atau gimana kayak gitu. Kan masih ada. Betul. Nah, itu kan yang Cici pelajarin sendiri. Cici pernah ikut training juga atau enggak sih? Pernah. Ikut di mana tuh? Di sini Di sini, atau di Oh, di sini. sini. Waktu itu kalau nggak salah, kayaknya SMA kelas 2, berarti kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 itu di dalam kelas aku itu banyak yang hobi nyanyi ya, kayak Sylvia, kayak Panca, itu mereka udah bergerak di sini lebih dulu daripada aku juga gitu. Jadi kayak aku ngikut mereka, terus di sini tuh dilatihnya sama Ko Jeffrey. Ko Tahu Jeffrey nggak? Ko Jeffrey yang tinggi. Jeffrey Fam bukan ya? Oh bukan itu.
Jeffrey Pam kayaknya yang kemarin pengkhotbah ya. Oh bukan, sorry. Yang ada dulu senior kita itu Ko Jeffrey, itu dia yang ngajarin gitu. Oh. Dan suaranya emang bagus banget sih. Jadi ada beberapa orang, kayaknya mungkin ada Wilson juga ya, nggak tahu sih. Apa ada Yonatan gitu-gitulah. Pokoknya ada kelas juga yang lain. Jadi kita join di situ, kita belajar. Lama nggak tuh trainingnya, Ci? Lumayan sih. Lumayan Lah. Kayaknya waktu itu ya setahunan 2 tahunan mungkin ada. Tapi waktu itu kalau nggak salah Ko Jeffrey-nya kan juga pindah kan akhirnya kan. Ya udah kita udahan gitu loh. Lumayan lama juga sih, setahun 2 tahun. Tapi Cici pernah jadi pengajar training juga kan? Pernah. Aku ikut juga guys. Iya, ini salah satu muridnya. Sebenarnya pas Cici jadi pengajar, apa sih perasaan Cici gitu? Kan beda kan gitu? Iya beda sih. Waktu jadi bikin kelas training itu kan kita buat untuk dengan kerinduan adalah gimana caranya kita mengimprove, karena kita menilai gitu. Maksudnya waktu itu pengurus kan aku, Wilson, ada Yonatan, ada Sela juga gitu kan. Kita menilai nih kok kayaknya ada yang kurang ya. Maksudnya sepertinya ini kita nggak bilang jelek gitu, tapi kayaknya harusnya ini bisa diimprove. Harusnya bisa lebih baik daripada ini gitu loh. Tapi kenapa cuma kita nggak mau push limit kita gitu loh? Kenapa teman-teman di sini kayaknya ya udah standar-standar aja. Apalagi waktu itu pengurus youth dan kita lihat pengurus gol gitu kan. Maksudnya yuk kita jangan begini aja gitu loh. Nyanyi itu jangan mentang-mentang ini ibadah cuma 1,5 jam, ibadah remaja yang isinya mungkin masih anak-anak ABG gitu kan, masih anak sekolahan. Maksudnya jangan karena dipandang seperti itu kita anggap remeh gitu. Jangan sampai ini tuh justru sesuatu yang penting yang harusnya kita ajarin gitu loh. Jadi kita berempat sepakat apa kita bikin training vokal aja ya gitu loh, supaya kita bisa improve nih yang mana yang kurang. At least nyanyi nggak fales lah, at least teman-teman nih tahu nggak secara teknik doang tapi mendalami bagaimana power dari penyembahan itu sendiri, pujian dan penyembahan gitu loh. Jadi kita kayak yaudah nih kita bentuk, yaudah waktunya kapan dan lain-lain. Terus ternyata banyak juga kan yang berminat gitu banyak kan, banyak loh sampai kita bikin gathering juga kan, sampai ke puncak gitu loh, sampai nginep gitu loh buat bonding apa segala macam. Dari itu terbukti ternyata ada hasilnya juga gitu loh, setelah lihat teman-teman selama ini yang singer, Nia singer udah diumum, terus beberapa teman-teman kayak Angel TG yang udah WL, yang udah jago gitu, sedangkan aku aja masih singer-singer terus gitu kan. Ternyata yang anak-anak yang lain udah lebih hebat, malah ada yang awalnya fales terus tiap training udah ada yang bisa nyanyi gitu loh. Jadi kayak oh iya, kita juga berempat evaluasi gitu kayak hebat ya, maksudnya ternyata teman-teman bisa loh gitu loh. Kalau kita punya kerinduan ternyata bisa gitu, nggak ada yang mustahil gitu. Keren banget Ci, jujur itu keren banget lihat. Oh kayaknya dalam melayani itu kita nggak bisa ngandelin cuman kayak hati doang juga gitu kan, tapi kita harus terus upgrade skill kita juga gitu kan, supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Betul sekali. Amin. Karena pasti kalau punya kerinduan, apa sih gue mau kasih lebih loh gitu loh. Iya bener ya. Gue kasih lebih loh, gue punya talent ini ya gue terus gali apa nih, apalagi yang bisa gue kasih, apalagi yang bisa gue kasih apa. Itulah maksudnya, yang penting punya kerinduan dan kita mau, terus mungkin ada komunitas yang mendukung juga gitu kan, teman-teman juga mau, kita sebagai pengajar juga oke nih, ya udah kita kasih waktu kita sama-sama, ya jadilah seperti itu. Setelah melihat sekarang nih yang udah pada upgrade semua, udah pada kayak TG gitu kan, udah jadi WL kondang gitu kan, betul sekali. Kan. Hebat nah, ya. perasaan Cici tuh gimana sih? Seneng banget gitu, kayak makanya waktu pas kayaknya pertama kali TG WL, nggak tahu sih dia lupa apa enggak ya. Maksudnya aku lihat, aku sama Sarah tuh menilai kayak oh udah bagus nih gitu loh, udah keren. Waktu itu kita juga bilang waktu itu kan TG kan kayaknya agak down ya, maksudnya kayak aduh kayaknya tadi kacau Ci apa segala macam. Cuma kita semua kayak ini dia gitu, puji dia, maksudnya emang keren gitu, bukan kita asal ngomong doang gitu kan, udah biar dia seneng gitu, enggak, tapi memang ini loh, ini yang harusnya kamu keluarin gitu loh, jangan disimpan aja, ternyata kamu punya potensi gitu.
jangan disimpan gitu. Jadi seneng sih lihat teman-teman di sini naik bareng kan, kita sekarang pelayanannya bareng. Iya, ya. benar. Satu Kita mimbar, sekarang ya. Kita pelayanan bareng semua gitu. Benar keren. So makasih juga ya semua yang pengajar, makasih juga ya Ci ya atas ilmunya. Betul. Thank you Ci. Nah, nih Ci, kan nih dalam pelayanan gitu kan, kadang kita juga nggak dalam posisi yang baik terus gitu kan. Cici pernah nggak sih ngerasa kayak jenuh banget nih dalam melayani? Kalau jenuh sih enggak, justru aku excited sih. Excited, wah Excited keren. gitu. Maksudnya dengan bernyanyi termasuk healing. Kalau aku karena mungkin hobi ya, maksudnya hobi. Kalau hobi apapun yang kita lakukan, misalnya kalau kita memang hobi pasti jadi healing buat kita gitu. Kalau nggak secara keterpaksaan gitu kan, pasti kita excited gitu. Misalnya Nia punya hobi juga pasti meskipun capek tetap dilakuin karena itu hobi gue gitu. Gue hobi olahraga, aduh tapi badan lagi nggak enak nih, tapi ya udahlah setidaknya ada lah misalnya kayak gitu. Kalau udah hobi itu pasti itu menjadi healing kita gitu loh. Jadi rada happy jadi juga ya, lagi jadi gitu ya, excited. balik Justru lagi yang ya. tadinya bad mood kayak dengan bernyanyi, ya udah gue lebih happy lagi gitu loh. Baru tahu aku, itu healingnya Cirenti ya. Healing aku itu. Cici ada nggak sih lagu yang memorable banget? Memorable ada. Apa tuh judulnya? You Raise Me Up. You Raise Me Up. Kenapa Ci? Ada cerita di balik itu apa? Ini ceritanya agak konyol juga sih. Jadi waktu pas training vokal sama Ko Jeffrey itu kan pas-pasan kalau nggak salah mau Natal battle sekolah, Natal SMA. Terus aku berempat kalau nggak salah, aku, Sylvia, Panca, sama teman aku satu lagi namanya Andio, itu mutusin buat kita nyanyi yuk, kita isi acara gitu. Terus yaudah nih mau nyanyi apa? Yaudah You Raise Me Up aja yang mungkin orang-orang udah umum juga udah tahu gitu kan. Nah terus akhirnya kita memutuskan untuk yaudah nih kita perform dengan yang udah kita latih nih selama ini. Akhirnya kita bawa lagu itu juga ke Ko Jeffrey. Ini gimana? Maksudnya pembagian partnya kira-kira yang oke nih bagaimana nih? Terus Ko Jeffrey, oh oke, kalian mau nyanyi ini. Kalian beberapa orang, ceweknya berapa, cowoknya berapa, udah kita kasih datanya, ininya orang-orangnya, terus dikumpulin tuh akhirnya kan, berempat, dites kan satu-satu. Nah entah kenapa, itu kayaknya aku dibilang fales tuh 20 kali. 20 kali? Dan sampai sekarang, gue tuh nggak tahu gue salahnya di mana. Oh gitu. Maksudnya emang, kenapa sih gitu loh, padahal cuma baru benar-benar first awal gitu. When I am down, na 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 na, itu belum sampai yang belakangnya lah, cuma when I am down itunya aja fales ulang. Oh udah langsung dibilang kayak gitu? Asli. Terus coba lagi, kan dia pakai gitar kan, kuncinya ini jreng gitu, na 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 na, fales hampir 20 kali lebih kayaknya. Tapi aku merasa kayak nyanyi apa yang aku nyanyi itu sama gitu loh, udah sama, tapi nggak tahu ya, mungkin pendengarannya iya mungkin aku waktu itu belum kayak ya udahlah, maksudnya kayak aku sebagai murid kan ya udah, meskipun kayak salahnya di mana sih kok gitu kan, kayak enggak kamu tuh begini coba lagi sama kayak akhirnya, tapi sebenarnya bisa juga gitu, cuma mungkin apa kurang rendah, apa aku ketinggian, apa masih belum tahu sih gitu. Tapi aku merasa kayak ya udah, aku udah ngikutin lagu aslinya gitu kan. Kenapa gitu? Bener. Tapi kadang emang kita suka nggak sih. Iya benar. Mungkin kalau dia yang udah senior gitu kan, maksudnya tahu gitu, salah ini mah gitu. Cuma kalau menurut teman-teman, soalnya teman-teman yang lain juga enggak kok gitu. Pada bingung ya, juga. Ya mereka diem aja gitu kan, takut kan, nggak berani gitu. Tapi berarti Cirenti kelihatan banget nih berproses juga ya dari awal sampai sekarang tuh kayak. Bayangin aja masa first satu udah fales kan, Iya, mau nyanyi sekarang, gimana? Buset guys, suaranya halus bener. Kayak mau dicabut pitanya, ganti ke pita aku ya. Jangan dong. Saking bagusnya loh, serius. Kayak kalau Cirenti nyanyi tuh kayak wah gila, bagus banget suaranya. Ini jujur ya, nggak peres. Oke. Terima kasih. Oke Ci, menurut Cici apa sih esensi dari praise and worship itu sendiri? Contohnya kayak, kalau praise and worship tuh Cici ngerasa Cici lagi bangun hubungan dengan Tuhan, atau misalkan itu bentuk rasa syukur Cici ke Tuhan gitu. Kalau menurut Cici tuh kayak gimana? Kalau yang dari Nia sebutin sih sebenarnya Semuanya. membangun hubungan, satu, kedua
rasa syukur. Tapi kayaknya aku lebih sering yang rasa syukur ini. Rasa syukur. Terus yang ketiga ya, maksudnya dalam lirik-lirik tersebut ya itu membangun kita juga, diri kita juga gitu loh. Yang tadinya mungkin tadi aku bilang kayak bad mood atau lagi down kayak gitu, dengan mendengar lagu, dengan bernyanyi, ya itu bisa membangun iman kita gitu. Makanya aku kan selalu terapin ke yang lain-lain juga. Kalau nyanyi ya jangan standar aja gitu, yang penting itu jangan standar aja, pahamin liriknya. Kalau perlu didoain, maksudnya ini Tuhan mau bawa apa nih dari lewat lagu ini, mau kasih apa sih gitu loh buat kita, buat WL juga kadang yang bawa pujian kan kayak gitu, pesan apa sih, pasti WL pasti kayak gitulah, maksudnya pesan apa sih yang sebelum pilih lagu mereka pasti nggak asal-asalan, mereka pasti kayak pesan apa sih yang Tuhan mau bawa di lagu ini. Ketika kita nyanyiin, tim Praise and Worship nyanyiin lagu ini, apa sih yang jemaat bisa tangkap gitu loh, apakah bisa lebih bersyukur lagi, apa lebih bersabar dalam penderitaan, atau kuat dalam ketika kita berjalan di lembah kekelaman atau kayak gimana gitu. Jadi ya jangan meremehkan the power of praise and worship gitu, karena itu penting banget sih jujur. Bener, harus dikulik juga ya Ci ya. Karena di kehidupan kita sehari-hari pun itu yang paling simpel sih, kayak kita bisa bernyanyi dimanapun, kita bisa memuji Tuhan dimanapun gitu. Betul, jadiin gaya hidup ya. Praise and worship ya. gitu ya. Benar-benar. Oke Ci, ini yang terakhir. Coba Cici kasih pesan untuk teman-teman yang mungkin masih baru jadi singer atau masih baru juga jadi WL gitu. Kira-kira apa pesan untuk mereka Ci? Pokoknya tetap semangat aja. Terus jangan merasa kayak gue nggak bisa, udahlah habis itu gue mundur aja gitu. Jangan. Tapi kalau kita memang mau, kita cari senior di sini. Saya kurangnya apa? Aku tuh sebenarnya bangga loh sama kayak Ko Handris, senior kita, Ko Yoel. Dia abis selesai ibadah mereka selalu nanya, saya kurangnya apa? Dan mereka itu nggak nanyanya ke senior, mereka nanyanya ke kita orang kadang. Kamu tadi dengernya kayak gimana? Saya tadi kurangnya di mana ya? Kayak gitu. Jadi mereka memang introspeksi diri gitu loh. Maksudnya salahnya di sini. Apalagi kan sekarang kita udah ada media gitu kan, live streaming yang kita bisa tonton. Dan Betul. kita bisa nilai, kita bisa evaluasi diri kan. Tadi gue harusnya begini nih. Tadi gue kecepatan masuknya. Gue harus pelajarin lagi nih lagunya atau kayak gimana gitu. Jadi itu harus dicontoh untuk yang generasi yang di bawah-bawah kita ini, yang masih junior, yang masih baru-baru gitu. Banyak-banyaklah lihat orang lain dan jangan malu buat nanya gitu, ini gimana. Terus kalau misalnya memang ada nggak sih mungkin situs yang bisa kita ikutin gitu buat pelajarin. Yang penting tanamkan kerinduan kalau bawa pujian itu kita bisa lebih baik apa enggak gitu kan. Kayak oke nih, gue udah bernyanyi, tapi apakah gue sampai sini aja? Harusnya apakah limit gue sampai sini aja? Kayaknya enggak sih. Ya, kita harus setiap kita tuh punya, maksudnya punya limit tertentu yang sebenarnya bisa kita terobos gitu loh. Jadi Betul. kayak jangan merasa di situ aja ya, jangan nyaman gitu. Jadi kayak banyak-banyaklah belajar, semangat, jangan mundur, nggak semua orang itu langsung jago gitu. Betul. Nggak semua orang itu langsung jago gitu. Ada juga yang Jonathan berapa kali sih audisi ditolak, kan dia nggak langsung diterima juga, tapi kan dia terus coba. Dia emang sakit hati langsung gitu, udahlah gue nggak diterima gitu. Kan enggak, tapi kan dia selalu coba gitu. Sampai akhirnya dia juga WL di umum gitu. Bener. Kan iya sama-sama kita juga gitu. Jadi jangan takut lah, jangan takut. Jangan takut dan terus upgrade diri ya Ci ya, berarti ya. Oke, mungkin itu aja Ci chit-chat kita hari ini. Thank you so much Ci Renti. Mungkin kita lihat kamera buat Baba ya Ci. Sampai jumpa di episode Lilisik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.